Selamat pagi bagi kita jemaat Cikoko dimanapun berada, dan kiranya pada pagi hari ini kita sehat sejahtera dilindungi Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita melalui Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, apakah hari ini kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Sesungguhnya mengucap syukur di dalam Tuhan akan memperoleh kebahagiaan dan damai sejahtera. Sebab kebahagiaan dan damai sejahtera hanya bisa kita peroleh ketika kita bisa mengucap syukur dan menerima keadaan apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Paulus di dalam teks ini adalah orang yang berbahagia. Mengapa Paulus disebut orang yang berbahagia? Karena Paulus sudah menjalani segala situasi hidup yang menyenangkan maupun situasi hidup yang tidak menyenangkan, seperti aniaya, penderitaan, pergumulan berat, tantangan, tetapi dia tetap bersukacita di dalam Tuhan dan mengucap syukur apapun keadaannya. Mengapa Paulus tetap bisa bersyukur padahal tantangan dan pergumulan berat dihadapinya? Mengapa kita bisa mengucap syukur di tengah-tengah pandemi COVID-19? Paulus di dalam teks ini ada memberikan 3 resep. Mengapa dia menjadi orang yang bisa mengucap syukur walaupun pergumulan hidupnya berat. Yang pertama, karena Paulus yakini Allah turut bekerja. Orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah biasanya akan tetap bertahan di dalam menghadapi tantangan, di dalam menjalani kehidupan dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Sebab di dalam situasi dan kondisi apapun dia percaya bahwa Allah turut bekerja. Kita juga harus meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Baik susah, baik senang, baik sehat, baik sakit. Juga baik ketika tidak ada COVID dan ketika kita mengalami COVID, Allah turut bekerja. Resep yang kedua yang diberikan oleh Paulus adalah karena segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Segala rencana apapun yang kita miliki dalam hidup kita, semuanya ada di tangan Tuhan. Semuanya ada di dalam kuasanya. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Dia yang berkuasa atas pekerjaan kita. Dia yang berkuasa atas rumah tangga dan keadaan kita. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan segala sesuatu hidup kita, khususnya pada saat ini, maka semuanya ini akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita lihat melalui pandemi COVID-19, semakin banyak orang merasa selalu ingin memperhatikan orang lain. Banyak orang yang berbagi kasih, sebab dia menyadari bahwa apapun yang ada padanya itu tidak seutuhnya miliknya, tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Jadi ada segi positif dari segi COVID-19, seperti yang disebutkan oleh Paulus, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, karena rencana Allah selalu serasi dalam hidup kita. Serasi artinya sepadan. Kalau kita mengizinkan Allah bekerja dalam hidup kita, maka segala rencana kita untuk memuliakan namanya akan sesuai dengan rencana Allah. Jadi walaupun kita diam di rumah, itu juga adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti ada tertulis di media sosial pada saat ini bahwa dengan berdiam di rumah ternyata berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, oleh sebab itu kita mampu menjalani hidup ini di dalam Tuhan. Tuhan turun tangan di dalam mengambil setiap bagian di dalam penderitaan kita. Tuhan turun tangan di dalam membantu kita untuk menjalani, untuk menghadapi COVID-19, baik juga kemiskinan, baik juga kesusahan. Sebab apa? Dengan situasi saat ini, banyak orang yang tidak dapat bekerja,
tetapi kebutuhan hidup harus berjalan. Maka dari itu, mari kita menyelidiki perjalanan hidup kita, sehingga kita semakin mensyukuri berkat Tuhan. Apakah kita sudah memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan? Tetapi ingat, pandemi COVID-19 mengingatkan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Mengapa kita tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan? Segala sesuatu mendatangkan kebaikan dan semua rencana Tuhan sesuai dengan serasi dengan kehidupan kita. Berarti apapun yang Tuhan berikan kepada kita, semestinya walaupun hal itu nampaknya menyakitkan, tapi semestinya itu adalah untuk kebahagiaan kita. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri walaupun di dalam situasi seperti COVID, kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan kita melihat bahwa rencana Tuhan selalu rencana yang terindah dalam hidup kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, kiranya firman Tuhan ini semakin menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita. Terima kasih.